Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi di channel SDN 2 Gelombang dengan Mbah Gelombang belajar matematika. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Baik, mari kita lanjutkan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang dasar-dasar pengertian daripada bangun datar. Seperti biasanya, Mbah selalu ingatkan agar apa yang anak-anak pelajari itu dapat anak-anak pahami dan kemudian nantinya berguna bagi masa depan anak-anak sekalian, terutama bagi diri anak-anak sekalian, keluarga, agama, dan terlebih kepada bangsa dan negara. Seperti tertulis dalam judul bahwa kita pada kesempatan ini akan memahami dasar-dasar daripada pembelajaran bangun datar. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak pahami, konsep-konsep dalam matematika. Yang pertama adalah gambar titik. Ini biasa di bahasa Indonesia juga ada, IPS ada. Jika terlihat gambar seperti ini, dalam matematika disebut ruas garis. Ini sinar garis. Yang ini garis. Jadi kalau garis itu sebenarnya adalah kumpulan daripada titik yang berada pada posisi garis lurus dan pada kedua ujungnya ada tanda anak panahnya. Kita lanjut. Dua sinar garis yang berimpit pada pangkalnya ini akan membentuk sudut. Ini ya. Sudut disebut sudut lancip karena besar daripada sudut ini kurang dari 90 derajat. Kemudian berikutnya sudut siku-siku.
Sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat, tidak lebih, tidak kurang. Satu lagi, ini disebut sudut tumpul, karena besar sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Nah, untuk pemahaman masalah cara mengukur sudut dengan alat untuk mengukur sudut, di lain kesempatan nanti Mbah buat videonya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Sekarang kita lanjutkan. Di samping itu anak-anak sekalian harus juga memahami satuan ukuran. Terutama pertama yang perlu anak-anak pahami adalah satuan ukuran panjang. Satuan ukuran panjang ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, satuan ukuran tidak baku. Jadi setiap orang yang mengukur itu bisa berbeda-beda, makanya disebut tidak baku. Contohnya adalah jengkal. Jengkal itu yang mana? Jengkal itu cara mengukur benda dengan menggunakan panjang jari kelingking dengan ibu jari yang direntangkan. Berikutnya depa. Depa itu mengukur benda dengan membentangkan kedua lengan kita. Jadi tentu saja kalau depa itu antara satu orang dengan orang yang lainnya panjangnya akan berbeda. Kemudian jari, dengan menggunakan besar jari mengukur benda, satu jari, dua jari, berarti jarinya kita tempelkan ke benda yang kita ukur. Berikutnya adalah yang kedua, yaitu satuan ukuran baku. Satuan ukuran baku adalah satuan ukuran yang dipakai di Indonesia dan di negara-negara lain yang ada di dunia. Dan itu kalau digunakan untuk mengukur panjang benda itu hasilnya sama. Satuan ukuran baku yang pertama adalah meter, kemudian inci, ada lagi kaki, dan masih ada yang lain. Tapi untuk anak-anak sekalian, yang perlu anak-anak pahami terlebih dahulu adalah satuan ukuran panjang meter, karena ini banyak digunakan di Indonesia. Walaupun ada juga yang lain, kalau ukur seng, panjang seng itu biasanya ukurannya adalah kaki. Inci juga digunakan tapi jarang, yang sering adalah menggunakan meter. Maka dari itu untuk anak-anak sekalian perlu berdalam pengetahuan tentang satuan panjang meter. Apa saja satuan ukuran panjang meter itu? Kita gambar tangga nanti untuk mempermudah anak-anak memahaminya. Jadi satuan ukuran panjang meter itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, pertama adalah yang paling pendek itu mm, cm, ada dm, ada m, ada dam, ya, HM dan KM. Ini milimeter, ya, dibaca milimeter. Ini adalah merupakan satuan ukuran terpendek. Kalau dalam sekarang anak-anak sekalian itu ada sentimeter, yaitu antara titik 0 dengan garis yang pendek-pendek itu. Kemudian berikutnya cm itu dibaca sentimeter, dm dibaca desimeter, m dibaca meter, dm itu dibaca dekameter, hm itu dibacanya hektometer,
Kemudian km itu dibaca kilometer. Jadi kalau anak-anak ketemu ada angka atau bilangan ya 10 km itu jangan dibaca 10 km tapi 10 kilometer. Jadi konsep daripada satuan ukuran panjang ini di samping anak-anak pahami tapi juga harus anak-anak ingat. Nah, cara mengingatnya supaya kalau diperlukan itu bisa itu tergantung anak-anak sekalian, bisa dengan nyanyian atau dibuat nyanyian kalau yang bisa ngarang lagunya. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Di sini masih gambar satuan ukuran panjang tadi, yaitu mulai dari milimeter sampai ke kilometer, tapi Bapak tambahkan ini ada yang pada tangga naik. Ini saya beri tanda kalau naik ini dibagi 10, kemudian kalau turun itu dikali 10. Tanda anak panahnya yang naik-naik, yang turun-turun. Nah, ini apa gunanya? Ini gunanya untuk saya contohkan ya. Yang di sini meter, saya tulis saja 1 meter. 1 meter. Di bawahnya desimeter. Nah, ini pertanyaannya 1 meter itu sama dengan berapa desimeter? Jadi cara mencarinya adalah kita tuliskan di sini 1. Kita lihat meter ke desi naik atau turun. Meter ke desi oh ternyata turun. Kalau turun saya ulang, kalau turun berarti dibagi. Pindahkan aja. Maaf ini salah tulis mbahnya. Jadi kalau turun kita 1 meter sama dengan berapa desimeter. Nah, ini turun. Cara mencarinya gimana? Kita tulis 1 ini. Kemudian turunnya berapa langkah? Turunnya meter ke desimeter itu cuma 1 langkah. Berarti kalau 1 langkah dikali 10. 1 kali 10 berapa hasilnya? 10. Jadi berarti 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. Kita lanjut sekarang yang naik. Ini dari desimeter ke meter. Berarti ada berapa meter? 100 desimeter itu ada berapa meter? Jadi 100 di sini. Kita tulis ini cukup kita pindahkan saja 100. Kemudian berapa kali naiknya? Cuma sekali. Kalau cuma sekali berarti dibagi 10. Sekarang 100 dibagi 10 itu berapa? 100 dibagi 10 tinggal ngurangnya aja nolnya 1. Atau hasilnya adalah 10. Jadi berarti 100 desimeter itu sama dengan 10 meter. Kita lanjut. Contoh yang lain. Kita mulai yang turun dulu.
Ini ada kilometer turun sampai ke jam. 1 kilometer itu ada berapa dekameter? 1, turunnya berapa? Ternyata 2 kali turunnya, dari kilometer, hektometer. Ini sekali, turun lagi ke jam 2 kali, berarti dekameter ya. Berarti pembaginya kita kalikan 10 kali 10, berarti dikalinya adalah 10 kali 10 adalah 100. Sekarang 1 kali 100 itu sama dengan 100. Jadi artinya atau kesimpulannya 1 kilometer itu sama dengan 100 dekameter. Kita lanjut sekarang yang naik, ini dari desimeter ke dekameter. 100 desimeter itu sama dengan berapa dekameter? Caranya ini 100 kita tulis, yaitu naiknya 2 kali, berarti 10 dikalikan 10 sama dengan 100. Sekarang 100 dibagi 100, hasilnya 1. Jadi kesimpulannya adalah 100 desimeter itu sama dengan 1 dekameter. Contoh berikutnya, ini turun 3 langkah dan naik juga 3 langkah. Kita cari yang turun dulu, yaitu 1 kilometer. Sama dengan berapa meter? Turunnya 1, 2, 3. Turunnya 3 kali. Berapa meter? 1. Kalau turun 3 kali berarti 10 dikali lagi 10, 100 dikali lagi 10 berarti 1000, berarti dikali 1000. 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Jadi kesimpulannya adalah 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kita lanjut. Ini dari milimeter naik 1, 2, 3. Dari milimeter jadi meter. Seribu milimeter itu sama dengan berapa meter? Kita tulis 1000, yaitu kita bagi berapa pembaginya? 10 dikali 10, 100 dikali lagi 10 berarti 1000, berarti dibaginya 1000. 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Kesimpulannya adalah 1000 mm itu sama dengan 1 meter. Nah, demikianlah anak-anak untuk memahami masalah satuan ukuran panjang. Kita lanjutkan berikutnya, contoh gambar-gambar bangun datar. Yang pertama ini tidak asing lagi bagi anak-anak sekalian, ini adalah gambar segitiga.
segitiganya adalah disebut segitiga sama kaki. Penjelasannya nanti kenapa disebut segitiga sama kaki. Ada segitiga sama sisi. Yang ini adalah segitiga siku-siku. Persegi, yang mana yang disebut persegi? Persegi karena ini panjang keempat sisinya sama. Ada persegi panjang, amati saja dan diingat. Berikutnya jajar genjang. Ada belah ketupat. Ada trapesium. Ada layang-layang. Lingkaran. Nah itulah sekilas sudah bisa anak-anak lihat, itulah contoh-contoh gambar bangun datar. Untuk penjelasannya kita lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya nanti. Untuk pemahaman materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, Mbah sudah siapkan soal untuk buatlah 3 macam bangun datar. Ya. Dengan menggunakan buku gambar kamu. Pilih yang kamu sukai. Tetapi ada syaratnya. Bangun datar yang kamu gambar atau kamu buat, boleh digunting, boleh digambar saja. Tetapi ukurannya harus kamu tuliskan di masing-masing sisi dari gambar yang kamu buat atau bangun datar yang kamu buat. Berikutnya, cari hasilnya. Jika 100 desimeter dijadikan meter. Soal berikutnya, 1 meter jadikan sentimeter, kemudian ini nomor, jadi yang kamu kerjakan cukup sampai nomor 4 saja ya. Cukup sampai nomor 4 karena nomor 4 dan 5 itu sama. Selanjutnya untuk mengetahui hasil kamu itu sudah benar atau belum, itu bisa kamu konsultasikan dengan orang tua atau saudara, kakak misalnya, atau teman yang sudah SMP. Tetapi kalau tidak ada tempat konsultasi, bisa anak-anak bawa ke sekolah, tanyakan pada bapak dan ibu guru kalian ketika kamu sedang tiket sekolah. Demikianlah pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Untuk selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih atas peran serta anak-anak sekalian dalam belajar. Tapi sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini, jika anak-anak sekalian sudah membaca, menonton, jangan lupa klik like, kemudian subscribe dan pukul loncengnya. Pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.